Selamat pagi Pak Hans dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang cost volume profit analysis atau yang sering disebut dengan analisis biaya, volume dan laba. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Naomi Ivorumenta Sihombing dengan NIM 143, Jacqueline Natalia Matthew dengan NIM 154, Gregorio A. Wogolado dengan NIM 168, Reinhard Hasudungan Simamora dengan NIM 169. Poin yang akan didiskusikan dan akan dibahas ada 4. Yang pertama, break-even point atau BEP. Yang kedua, multi-analysis product. Yang ketiga, change in variable cost, volume, profit atau CVP. Yang keempat, CVP analysis and activity based costing. Analisis biaya volume laba atau BVL memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik variabel maupun tetap, volume penjualan, dan harga mempengaruhi laba perusahaan. Biaya volume laba adalah alat yang ampuh untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Faktanya, biaya volume laba adalah salah satu alat yang paling serbaguna dan dapat diterapkan secara luas yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Break-even point atau titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik keuntungan nol. Perusahaan menggunakan analisis biaya volume laba untuk mencapai tolok ukur penting, seperti titik impas. Analisis biaya volume laba juga dapat mengatasi beberapa masalah lainnya, termasuk jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dampak kenaikan harga terhadap keuntungan. Selain itu, analisis biaya volume laba memungkinkan manajer melakukan analisis sensitivitas dengan memeriksa dampak berbagai tingkat harga ataupun biaya. Break-even point in units atau titik impas dalam satuan. Jika laporan laba rugi, margin kontribusi disusun kembali sebagai persamaan, hal ini akan lebih bermanfaat bagi perusahaan dalam memecahkan masalah biaya volume laba. Persamaan pendapatan operasional adalah pendapatan operasional sama dengan penjualan dikurangi total biaya variabel dikurangi total biaya tetap. Kita dapat memperluas persamaan pendapatan operasional dengan menyatakan pendapatan penjualan dan biaya variabel dalam hal jumlah unit dolar dan jumlah unit yang terjual. Secara khusus, pendapatan penjualan sama dengan harga jual unit dikalikan jumlah unit yang terjual dan total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit yang terjual. Persamaan pendapatan operasional menjadi pendapatan operasional sama dengan harga kali jumlah unit terjual kurang biaya variabel per unit kali jumlah unit terjual kurang total biaya tetap. Pada titik impas, pendapatan operasional sama dengan nol. Titik impas memberitahu manajer berapa unit yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya. Ketika lebih dari unit titik impas terjual, perusahaan mulai memperoleh keuntungan. Jadi, untuk mendapatkan unit impas menggunakan pendapatan operasional, kita menetapkan pendapatan operasional ke nol dan kemudian mencari jumlah unitnya. Persamaannya yaitu unit impas sama dengan total biaya tetap
per harga kurang biaya variabel per unit. Perhatikan bahwa penyebutnya harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan margin kontribusi per unit. Persamaan pendapatan operasional dapat disusun ulang sebagai berikut untuk menunjukkan angkanya unit pada titik impas. Unit impas sama dengan total biaya tetap per margin kontribusi unit. Poin yang selanjutnya adalah analisis multiproduk. Dalam analisis multiproduk, perlu dilakukan pemisahan antara beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Sedangkan beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk tereliminasi. Margin produk impas masing-masing produk hanya akan menutup biaya tetap langsung, sementara itu, biaya tetap umum masih belum tertutupi. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan bauran penjualan atau sales mix. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang dijual perusahaan. Penentuan bauran penjualan memungkinkan untuk mengkonversi masalah multiproduk ke dalam format CVP produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui. Untuk menghitung nilai-nilai paket tersebut, diperlukan bauran penjualan, harga setiap produk, dan setiap biaya variabel. Analisis biaya volume cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidaklah jauh berbeda. Analisis CVP atau Cost Volume Profit dapat diterapkan pada satu produk. Formula yang digunakan dapat disesuaikan untuk perusahaan yang menjual banyak produk. Dalam permasalahan multiproduk, hanya pendekatan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung titik impas. Nah, di sini ada dua solusi yang dapat kita gunakan dalam permasalahan multiproduk menurut Moen Hansen tahun 2005. Solusi pertama yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan analisis secara terpisah untuk setiap jenis produk dengan menggunakan perhitungan titik impas dalam satuan. Yang kedua, ubah permasalahan multiproduk menjadi format analisis biaya volume laba produk tunggal dengan membagi produk ke dalam paket penjualan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, membuat asumsi paket penjualan, dan yang kedua adalah menghitung titik impas per paket. Yang selanjutnya adalah contoh dari analisis multiproduk. Whittier Company telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mesin manual dengan harga $400 per unit dan mesin otomatis dengan harga $800 per unit. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput otomatis dapat terjual tahun depan. Nah, di sini ada proyeksi laporan laba rugi yang dapat membantu kita nantinya untuk mencari titik impas dalam unit. Yang pertama, penjualan mesin manual senilai $480.000 didapat dari $400 dikali dengan 1.200 mesin. Penjualan mesin otomatis senilai $640.000 didapat dari $800 dikali dengan 800 mesin, sehingga total penjualan keseluruhannya adalah $1.120.000. Beban variabel pada mesin manual sebesar $390.000 didapat dari 400 dikurangi dengan 75 dan dikali dengan 1.200 unit. Sedangkan pada mesin otomatis sebesar $480.000 didapat dari 800 dikurangi dengan 200 dikali dengan 800 unit sehingga total beban variabel keseluruhannya adalah $870.000. Margin kontribusi pada mesin manual senilai $90.000 didapat dari $480.000 dikurangi dengan $390.000. Sedangkan pada mesin otomatis
Senilai 160.000 didapat dari 640.000 dikurangi dengan 480.000, sehingga total keseluruhan margin kontribusinya adalah 250.000. Beban tetap langsung pada mesin manual diketahui 30.000, sedangkan pada mesin otomatis diketahui 40.000. Sehingga total keseluruhan dari beban tetap langsung antara keduanya adalah 70.000. Margin produk pada mesin manual sebesar 60.000 didapat dari 90.000 dikurangi dengan 30.000. Sedangkan pada mesin otomatis sebesar 120.000 didapat dari 160.000 dikurangi dengan 40.000. Sehingga total keseluruhan margin produknya adalah 180.000. Beban tetap umumnya diketahui sebesar 26.250, sehingga laba operasinya keseluruhannya adalah 180.000 dikurangi dengan 26.250, sehingga hasil totalnya adalah sebesar 153.750. Yang selanjutnya adalah mencari titik impas dalam unit. Pengalokasian biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum menghitung titik impas dapat mengatasi kesulitan ini. Permasalahan dalam pendekatan ini adalah alokasi biaya tetap umum bersifat acak. Jadi, tidak ada volume impas yang tampak secara langsung. Dalam contoh Whittier pada slide sebelumnya, jika dihitung unit impas individu dari mesin manual dan mesin otomatis, maka diperoleh hasil unit impas mesin manual sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi dengan biaya variabel per unit, yaitu $30.000 dibagi dengan $75, maka hasilnya 400 unit. Untuk unit impas mesin otomatis yaitu $40.000 dibagi dengan $200, maka hasilnya 200 unit. Change in variable cost, volume, profit. Perusahaan yang beroperasi di dunia yang dinamis harus memperhatikan perubahan yang terjadi pada harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Asumsi utama yang dibuat akuntan ketika menggunakan CPV adalah biaya tetap tidak akan berubah dalam aktivitas yang relevan. Semua biaya dapat diklasifikasikan menjadi tetap dan variabel. Harga jual per unit akan tetap konstan dan biaya tetap juga akan tetap konstan. Lalu semi-variable cost adalah biaya campuran karena sebagian biayanya tetap dan sebagian lagi variabel, misalnya biaya telepon. Kemudian, limitation of CPV that may impair its usefulness as a planning tool for managers. Keterbatasan analisis CPV adalah asumsinya, artinya diasumsikan harga jual per unit tetap konstan. Biaya variabel bervariasi berbanding lurus dengan perubahan aktivitas. Proyeksi hanya mencakup periode pendek, dan bauran penjualan akan tetap konstan jika lebih dari satu produk terjual. Lalu price per unit assumption atau asumsi harga jual per unit. Berarti bahwa setiap perubahan aktivitas tidak akan mempengaruhi harga jual dalam rentang aktivitas yang relevan. Kemudian assumption when the sales mix is assumed to remain. Asumsi bauran penjualan diasumsikan tetap konstan adalah seluruh produk suatu perusahaan akan diperlakukan sama. Harga jual tidak berubah seiring dengan perubahan bauran produk dan total biaya variabel tetap konstan. Analisis BVL dan biaya berbasis aktivitas. Analisis BVL merupakan alat yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di perusahaan. Analisis ini memiliki hubungan antara biaya, volume, dan produksi. Analisis biaya volume dan laba didasarkan pada model eksplisit tentang hubungan antara faktor biaya, pendapatan, dan keuntungan, dan juga bagaimana berubah ketika volume aktivitas berubah. Definisi lain dari analisis biaya volume laba yaitu analisis yang dipakai untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan dan pendapatan bersih atau net income. Hal tersebut dapat dibilang penting karena saling berhubungan dan berkaitan dalam hal jika suatu perusahaan ingin mencapai target laba tertentu, maka harus memperhatikan bahwa dalam volume atau produksi berapa untuk mencapai laba yang diinginkan serta berapa nanti harga jualnya. Selain volume produksi,
biaya juga dibutuhkan untuk dihasilkan nantinya untuk membantu mencapai laba tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat hubungan antara ketiga variabel ini diperlukan analisis biaya volume dan laba. Manfaat analisa biaya volume dan laba: yang pertama, dapat menjadi suatu alat yang bermanfaat bagi manajemen untuk mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan ekonomi perusahaan serta membantu mencari solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua, dapat mengatasi banyak isu lain seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Yang ketiga, memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Yang keempat, membantu manajemen untuk memahami perbedaan biaya pada berbagai tingkat volume produksi sehingga membantu mengambil keputusan dalam memperkirakan biaya dan laba yang diakibatkan oleh perubahan volume. Yang kelima, membantu manajemen untuk menganalisis kelangsungan sebuah bisnis, misal apakah lebih baik memberhentikan aktivitas bisnis atau melanjutkan bisnis dengan rugi pada masa-masa yang sulit. Hal ini dikarenakan analisis BVL dengan jelas membagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keenam, menganalisis pengaruh perubahan dalam biaya tetap dan variabel untuk membantu manajemen menentukan tingkat produksi yang optimal. Activity Based Costing atau biaya berbasis aktivitas. Analisis biaya, volume, dan laba akan lebih baik apabila menggunakan pendekatan biaya berbasis aktivitas dalam menghitung biaya produk. Pendekatan biaya berbasis aktivitas memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan informatif daripada pendekatan konvensional karena dalam mengalokasikan biaya-biaya ke produk menggunakan penggerak berdasarkan unit dan non-unit beserta pemicu biaya tersebut terjadi dalam aktivitasnya sehingga dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan serta menentukan bauran penjualan yang tepat untuk mencapai laba yang diharapkan perusahaan. Menentukan titik impas dan tingkat output yang diperlukan untuk mencapai laba operasi khususnya pada pesanan produk baru juga harus dilakukan manajer agar risiko terjadinya kerugian dapat dihindari. Berdasarkan hal tersebut, manajer harus menemukan suatu metode alternatif untuk membantu dalam keputusan yang mereka ambil, yaitu dengan metode penggolongan biaya. Analisis biaya, volume, dan laba dengan pendekatan base costing dapat dipakai menjadi alternatif pilihan. Selain dapat menentukan berapa banyak unit produk baru harus dijual agar mencapai titik impas. Analisis biaya, volume, dan laba juga dapat menguji perilaku pendapatan total, biaya total, dan laba operasi ketika terjadi perubahan dalam tingkat output, harga jual, biaya variabel per unit, atau biaya tetap produk. Sekian dan terima kasih.